wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Trilestari. Saya dari kelas 10 fase E1. Di sini saya akan membahas materi tentang promosi dan pemasaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemasaran. Pemasaran itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pemasaran tidak langsung dan pemasaran secara langsung. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemasaran tidak langsung. Pemasaran tidak langsung itu merupakan strategi mempromosikan barang atau jasa lewat pikiran dan perasaan konsumen. Yang kedua, saya akan membahas tentang manfaat pemasaran secara langsung. Yang pertama itu membuat rasa nyaman, bebas, dan senang. Yang kedua itu menghemat waktu. Dan yang ketiga dapat memilih produk secara langsung dan banyak pilihannya. Terus yang berikutnya, manfaat pemasaran secara langsung bagi penjual yaitu menekankan biaya dan meningkatkan kecepatan dan efisien. Dan yang kedua, dapat ditentukan waktu agar menjangkau calon pelanggan pada saat saling yang paling tepat. Berikutnya ada konsep dan strategi pemasaran. Yang pertama itu ada analisis kesempatan sasaran, terus ada penentuan pasar sasaran, yang ketiga ada menetapkan strategi persaingan, terus yang keempat ada mengembangkan sistem pemasaran, terus yang kelima itu ada mengembangkan rencana pemasaran, dan yang keenam itu ada melaksanakan dan mengendalikan rencana pemasaran yang telah disusun. Yang berikutnya itu ada strategi pemasaran. Biasanya strategi pemasaran yang banyak digunakan yaitu secara face to face atau bertatap muka, tetapi dengan seiringnya perkembangan zaman, biasanya produk-produk itu strategi pemasarannya lewat poster, brosur, kupon, televisi, telepon, email, baliho, dan lain-lain. Selanjutnya ada promosi. Promosi dapat dilakukan, itu terbagi menjadi 4, yaitu ada metode perilanan, terus yang kedua ada personal selling, terus yang ketiga ada publisitas, dan yang keempat ada promosi jualan. Selanjutnya adalah tujuan dari promosi adalah yang pertama itu untuk memberikan informasi, yang kedua itu memberitahu persepsi tentang suatu produk yang dibutuhkan oleh konsumen, yang ketiga adalah perkenalan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada konsumen, yang keempat itu mendorong untuk memilih dan membeli suatu produk yang diinginkan konsumen, dan yang kelima itu membujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut, dan yang keenam mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran yang lain, dan yang ketujuh menanamkan citra yang baik dan yang telah dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. Yang pertama itu ada posisi keseluruhan usaha. Terus yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran di suatu usaha. Dan yang ketiga, lakukan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan. Yang keempat, ada pikiran target usaha untuk mencapai target yang diinginkan. Yang berikutnya itu tentang komponen laporan kegiatan. Pada dasarnya, laporan adalah cara bagaimana kita memberikan gambaran tentang apa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Apa sih fungsi dari laporan untuk kegiatan usaha ini? Yang pertama itu ada pertanggungjawaban dan pengawasan, yang kedua menyampaikan sebuah informasi, yang ketiga bahan pengambilan keputusan, dan yang keempat pengembangan usaha kerajinan suatu produk. Kegiatan usaha ada susunan sistematis penulisannya yang bisa dijadikan sebagai pedoman yang terlihat pada contoh berikut.